di sini yang nggak pernah sariawan seumur hidup? Tunjukkan. Siapa yang belum pernah sariawan? Satu kali dalam hidup. Rata-rata sariawanmu disebabkan karena apa? Yes, trauma, terjadi. Itu paling sering. Kesodok sikat gigi. Siapa orang yang nggak pernah kesodok sikat gigi? Kayaknya hampir sebagian besar ya. Jadi hampir semuanya. Dan merupakan penyakit yang menyerang jaring mukosa mulut yang bisa sembuh sendiri, alias self-limiting disease. Karena self-limiting disease inilah orang jadi anggap enteng. Alah gampang, anu aja, maksudnya nanti juga sembuh, itu aja sekian lama. Tapi sebetulnya ada hal-hal penting, apalagi kamu calon dokter gigi dan bidang kedokteran umum itu sudah tidak mempelajari stomatologi ya. Stomatologi exactly milik kita. Dia sudah dihapuskan dari kurikulumnya. Jadi all about mouth itu kamu yang tanggung jawab. Kalau ada sesuatu yang sifatnya ganas, itu tanggung jawab dokter umum, bukan dokter umum atau spesialistik yang lain. Jadi kalau banyak kanker mulut, nanti ketemu kanker mulut sama saya ya. Kanker mulut dari resi prakanker. Kalau ada resi itu, dokter giginya nggak tahu, mudah-mudahan bukan sampai sakit. Deteksi dininya tuh jelek banget karena nggak waspada sama mukosa mulut. All about jelek proses. Gigi. Kita namanya dokter gigi. Tapi bisakah kita jadi dokter gigi kalau nggak ada kata dokternya? Kata dokter berarti mesti mengetahui anatomi semua tubuhnya. Walaupun fokus kita di oral, fasial, orofacial. Oke? Jadi tolong di semester 4, semester yang pelajaran sudah mulai menuju ke specifically mau. Jadi kalian mesti juga fokus. Oke? Nah dari sekarang sudah kita kasih tahu ya bahwa rongga mulut tidak terdiri hanya gigi saja, tapi ada mukosa atau jaringan lunak, dan itu tanggung jawab kita. Semua penyakit oral disease semua tanggung jawab dokter gigi. Jadi kamu bukan cuma sekedar mampu mengatasi karies dan teman-temannya gigi, tapi juga jaringan lunak, perionya wajib semua, apalagi penyakit mulut. Penyakit mulut yang kamu pelajari cuma sedikit, resinya cuma 200. Kami spesialistik mempelajarinya 6.000. Jadi itu baru dokter gigi spesialis penyakit mulut, bukan dokter umum, bukan. Jadi kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dokter umum. Jadi jangan susah, males, jangan ya, cuma 200 ya. Dan definitely kita kasih pakemnya. Kalau adanya ini plus ini artinya ini, tanda itu plus itu artinya ini. Perhatikan pakemnya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah bingung. Kalau belum dapat pakemnya, belajar sama peer-nya. Tanya sama dosennya. Kalau ini ketemu ini gimana sih kok cara bedainnya gimana? Anytime kamu datang ke bagian penyakit mulut lantai 3, setelah ketemu saya ada dokter Adrian, ada dokter Adrian, ada dokter Rizky, ada dokter Najla, ada dokter Dewi. Jadi tidak ada alasan tidak tahu. Oke. Ini adalah topografi muka rongga mulut ya. Di dalamnya ada lesi ada mukosa, ada jaringan keras gigi, tulang begitu. Outline-nya yang akan kita bahas hari ini, apa sih somatitis mukosa itu? Apa penyebab dan predisposisinya? Bagaimana mengurangi atau mengobatinya? Kapan perlu mencari pengobatan? Bagaimana mencegah terjadinya stomatitis? Jadi pelajaran stomatitis ini pelajaran yang sangat umum, dimana ujian kompetensi sampai tahun kapanpun kamu pasti akan keluar. Garansi. Karena inilah salah satu kompetensi dasar. Kalau dasar itu nggak bisa, gimana dia ke kompeten? Kalau kamu nggak suka penyakit mulut, bisa lulus nggak jadi dokter? Saya sukanya saya sukanya kroso aja, saya sukanya konser aja. Bisa lulus kah jadi dokter gigi? Mungkin tidak bisa, karena
UPDG, ujian kompetensi mahasiswa profesi dokter ini wajib semua stasiun, semuanya wajib lulus, di mana compulsory stationnya yang harus lulus adalah IPM. Saking pemerintah melihat bahwa IPM adalah kompetensi dasar seorang dokter. Isinya apa? Anamnesis, diagnosis, rencana perawatan. Itu saya bocorin dari sekarang. Memang itu kemampuan kita, kemampuan dasar. Jadi susah nggak sebetulnya udah dibocorin soalnya? Susah nggak? Nggak susah kan? Susah nggak? Kan rata-rata pada gini, oh sih belajarnya apa sih? Saya dari awal nih, jumpa pertama kita udah saya langsung bocorin. Yang keluar pasti anamnesis, diagnosis, rencana perawatan, sama tahu deh penyebabnya apa sih, medisnya apa sih? Tuh, udah saya bocorin ya soal ujiannya. Nggak susah kan? Oke. Jadi kalau udah ada kisi-kisinya, semangat belajar. Oke, kita masuk ya. Somatitis aptosa. Saya kasih contoh gambarannya seperti ini, ya. Kebetulan ada dua. Oke, somatitis aptosa secara awam namanya luka. Bukan kadang-kadang, mostly mereka sebutnya sariawan. Sampai kita pun dokter gigi sering juga bilangnya sariawan. Tapi nanti kalau sudah jumpa sama dosen-dosen, sesama peer kamu, biasakan latinnya ya, stomatitis aptosa. Susah nggak ngakalinnya? Nggak kan? Stomatitis aptosa. Okay. Stomatitis aptosa itu, kalau dia munculnya berulang-ulang, kata-katanya menjadi rekuren. Stomatitis aptosa rekuren. Ya, ada stomatitis aptosa rekuren. Ya. Rekuren definisinya apa? Apabila dalam satu tahun lebih dari 3 kali. Ingat ya? Bu, berapa kali? Sorry. Coba ibu ingat-ingat waktu anamnesis. Ibu ingat-ingat. Setiap kapan? Kayaknya setiap mau mens. Kayaknya setiap kali mau ujian pada remaja. Ujiannya 1 semester berapa kali? Kan jadi bisa begitu. Titik cut point-nya ada di mana? 3 kali. Begitu dia 3 kali, ini dia sudah disebut SAR, bukan lagi stomatitis aptosa saja. Oke, paham sampai sini? Gampang ya? Timbulnya, nah ini saya highlight kuning karena ini salah satu tanda khasnya. Jadi belajar sama saya, biasanya saya kasih tanda-tanda khasnya. Itu yang kamu pegang. Jadi nggak usah susah-susah. Saya lepas lagi PPT-nya, kamu pasti bisa. Karena yang saya highlight itu yang kamu ingat. Okay? Syaratnya kalau menjadi somatitis aptosa munculnya tanpa demam. Ada nggak orang muncul dulu somatitis aptosa pakai demam? Ada. Itu dia bedanya antara somatitis aptosa klasik sama yang bukan klasik. Nah, apa artinya bukan klasik nanti kita lihat. Oke, nah munculnya tanpa demam, ketonjok, kesodok sikat gigi, kebentur apa, HP paling sering tuh pasien kita gini, sambil tiduran, gatal, gini, kemudian giginya ada yang malah posisi, oke, break of epithelial, epithelialnya robek, pecah, jadi paling sering, tapi tanpa demam, gitu. Tapi kalau muncul demam dulu, kemudian muncul sariawan, nah itu udah lain lagi. Ya, kita juga. Somatitis aptosa ini menyerang anak hingga lansia, tidak mengenal usia. Mau dari nenek-nenek sampai bayi bisa kena somatitis aptosa. Wanita lebih banyak daripada pria, meningkat insidensinya sejalan dengan peningkatan sosial ekonomi. Nah, kan? Orang yang sosial ekonominya makin bagus sering mengalami SAR dibandingkan orang yang sosialnya rendah. Kenapa begitu? Nah, nanti kita bahas. Meningkat pada pasien yang berhenti merokok. Nah, nanti pada nggak mau berhenti merokok jadinya karena takut SAR. Siapa di sini yang merokok? Angkat tangan. Ayo jujur. Gak usah takut, kan bertanggung jawab. Siapa yang merokok?
Masa nggak ada? Nggak mungkin, ini pasti takut. Ya, baik laki-laki maupun perempuan sekarang banyak nge-vape. Nanti baca hasil penelitian saya tentang vape ya, baru mau kita rilis di Publish International Journal. Hasil penelitiannya Alia, ketua BEM, wakil ketua BEM dulu bimbingan saya. Nanti di bulan Juni publish internasional hasil vape-nya anak Kristi. Siapa yang supaya siapa yang merokok kok nggak jawab ini saya tanya? Ya tuh, apa siapa namanya? Hah? Sena, kamu? Hah? Hugo itu kamu gentle. Hugo, Sena, kamu? Holly, hah? Holly. Apa? Oli. Oke. Siapa lagi? Masa cuma 3? Yang gentle. Itu. Kawira. Appreciate. Siapa lagi? Kamu saya appreciate. Pernah? Enggak. Kamu? Masa cuma 2? Yang cewek? Yang wanita? Nge-vape? Bohong kalau nggak ada. Nanti saya ingat. Pokoknya gini teman. Sekarang review. Review ini sangat penting supaya kamu yang sudah kamu paham itu betul-betul masuk ke kompartemen. Kalau kompartemennya bisa menyimpan, kamu harus belajar lagi. Ya. Kalau saya dulu kuliah malah saya tunggu-tunggu yang review supaya saya nggak usah belajar karena saya malas. Saya senangnya organisasi sama kayak Dr. Andri dulu ketua BEM. Saya dulu bagian apa ya? Kalau dulu sekarang itu ada bagian ilmiah. Dari dulu udah aneh. Apa yang menyebabkan seseorang bisa mengalami stomatitis alkosa berulang atau recurrence? Kalau ditanya itu berarti kita jawabannya ke faktor predisposisi. Faktor predisposisi yang ditanyakan tadi ada berapa? Pinter 15. Yang paling sering? Kedua sering? Pinter. Tuh udah nggak usah belajar lagi nih. Habis kuliah aku udah nggak usah belajar lagi. Ketiga sering? No? Hah? Tuh. Keempat sering ada yang tahu? Saya nggak bilang tadi. Tapi ada yang bisa keempat? Diet gasing. Itu berasa kasih sama review ya. Pasti. Pinter loh. Hah? Seneng Ren? Seneng sama OM kan? Enak kan? Enak gak belajar? Gampang gitu, logik semua, logik dokter. 2. Apa tanda khas yang paling penting dari stomatitis alkosa ujung kanan? Tanda khas demam. Kaget saya. Ujung kanan, ayo Mbak. Ojo nunduk Mbak. Apa? Tanda khasnya? Pinter, merah. Pinggirannya merah ya. Sebelahnya? Pinter, bulat atau oval. Sebelahnya lagi. Dasarnya putih, pinter. Selanjutnya, yang paling penting nomor 1, tulisan saya. Lihat tangan saya. Pinter, cek.